Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setiawan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hardening dan quenching. Pertama, hardening. Proses pengerasan atau hardening. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan cemented dalam austenit yang kemudian di-quench. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom-atom sehingga terbentuk struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak setimbang yang disebut martensit yang bersifat keras dan getas. Temperatur pengerasan untuk baja hypotentoid. Temperatur yang digunakan adalah sekitar 20-50 derajat di atas garis A3. Misalkan sebagai contoh, apabila baja dengan struktur ferrit dan perlit dipanaskan sampai temperatur di bawah A1, maka pemanasan tersebut tidak akan mengubah struktur awal dari baja tersebut. Apabila pemanasan sampai temperatur A1 tetapi masih di bawah garis A3 akan mengubah perlit menjadi austenit tanpa terjadi perubahan apa-apa pada ferritnya. Temperatur pengerasan untuk baja hiperutectoid. Temperatur yang digunakan adalah sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius di atas temperatur A13 yang berada pada daerah austenit dan cemented. Struktur hasil proses quench memiliki kekerasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan martensit karena adanya karbida yang tidak larut yang memiliki kekerasan di atas martensit. Ya, mungkin itu dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Setiawan, yaitu C. Tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sebelum proses pengerasan baja. Yang pertama, bebas dari truk, scale, oli, dan sebagainya agar dihasilkan kekerasan yang diinginkan. Dengan kata lain, benda kerja harus bersih. Nomor 2, benda kerja yang memiliki lubang jika perlu, terutama pada baja perkakas, harus ditutup dengan tanah liat, abses atau baja insert sehingga tidak terjadi pengerasan pada bagian lubang tersebut. Hal ini tidak perlu dilakukan jika ukuran lubang relatif besar. Nomor 3, benda kerja harus ditempatkan pada fixture yang layak sebelum diletakkan di dalam tungku. Hal ini adalah dilakukan untuk mencegah timbulnya distorsi. Benda kerja yang kecil, yang relatif kecil, dapat diletakkan dalam suatu keranjang yang didesain khusus untuk itu agar dijamin kekerasan yang homogen. Kemudian 4, baja karbon dan baja paduan rendah dapat dipanaskan langsung ke temperatur pemanasannya tanpa memerlukan adanya pemanasan awal. Sedangkan benda kerja yang besar dan bentuknya rumit dapat dilakukan pemanasan awal untuk mencegah distorsi dan retak akibat tidak homogennya temperatur di bagian tengah dengan di bagian permukaan pemanasan awal biasanya dilakukan untuk baja-baja perkakas karena konduktivitas panas baja tersebut sangat rendah. Temperatur pemanasan awal yang dilakukan adalah 500 derajat Celcius sampai dengan 600 derajat Celcius. Yang kelima, itu benda kerja yang akan dikeraskan harus mempunyai struktur yang homogen dan halus, karena apabila dari struktur logam tersebut kasar, maka akan diperoleh struktur logam yang tidak homogen, distorsi, retak pada saat dipanaskan maupun pada saat di-quench. Untuk itu, struktur logam yang kasar sebelum dipanaskan harus dinormalkan terlebih dahulu
dengan temperatur 780 derajat Celcius sampai dengan 800 derajat Celcius. Kemudian D, lama pemanasan. Waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur pengerasan tergantung pada beberapa faktor seperti jenis tungku dan jenis elemen pemanasnya. Laju pemanas dari tungku garam relatif lebih cepat dibandingkan dengan atmosfer karena perpindahan panas dari cairan ke benda padat terjadi dengan laju yang lebih cepat. Pemeriksaan visual dilakukan untuk mengetahui apakah benda kerja telah mencapai temperatur yang diinginkan dan bisa dilakukan dengan cara membandingkannya dengan warna dinding tungku. Setelah benda kerja telah mencapai suhu yang diinginkan, kemudian di-quench untuk mendapatkan struktur yang martensit. Kemudian yang E, tungku untuk mengeraskan baja. Tungku yang diperlukan untuk mengeraskan baja harus dilengkapi dengan peralatan pengendali temperatur yang akurat dan pengendali atmosfer tungku agar proses yang sedang dilaksanakan terjamin. Perlu diperhatikan bahwa atmosfer yang digunakan selama proses pemanasan harus netral dan tidak menimbulkan dekarburasi atau karburasi pada permukaan baja yang diproses. Adanya lapisan dekarburasi dapat menyebabkan rendahnya kekerasan sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam memilih temperatur tempering. Dekarburasi juga dapat pula menjadi penyebab timbulnya retak pada jenis baja perkakas. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membaca materi pelakuan panas. Cara mengkoleksi medium yang digunakan untuk proses koleksi tergantung dari komposisi kimia baja yang diproses, kekerasan yang ingin dicapai, besar distorsi yang diizinkan, dan kompleksitas bentuk benda kerja. Medium yang umumnya digunakan adalah air, oli, brine, garam cair, dan larutan polimer. Jenis baja, ketebalan penampang, distorsi yang diizinkan, dan sifat yang ingin diperoleh dari benda kerja yang diproses menentukan metode atau cara quenching. Quenching merupakan proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasan, temperatur ostensiasi dengan laju pendingin yang sangat tinggi. Disquench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Lihat gambar yang di bawah ini. Pada tahap ini, karbon yang terperangkap akan menyebabkan tergesernya atom-atom sehingga terbentuk struktur body chamber tetragonal. Atom-atom yang tergeser dan karbon yang terperangkap akan menimbulkan struktur sel satuan yang tidak setimbang, memiliki tegangan tertentu. Struktur yang bertegangan ini disebut martensit dan bersifat sangat keras dan getas. Biasanya baja yang dikeraskan diikuti dengan proses penemparan untuk menurunkan tegangan yang ditimbulkan akibat quenching. Karena adanya pembentukan martensit
Suratman 1904. Tujuan utama proses pengerasan adalah untuk meningkatkan kekerasan. Benda kerja dan meningkatkan ketahanan aus. Makin tinggi kekerasan akan semakin tinggi pula ketahanan ausnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaidir Ali. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai quenching yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Krisman Sepjan. Mungkin langsung saya akan menjelaskan quenching. Quenching dari temperatur ini akan menghasilkan baja yang semi keras karena austenitnya bertransformasi ke martensit, sedangkan peritnya tidak berubah. Keberadaan perit di lingkungan martensit yang getas tidak berpengaruh pada kenaikan ketangguhan jika suatu baja dipanaskan sedikit 14 di atas A3 dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu agar dijamin proses difusi yang homogen. Maka struktur baja yang bertransformasi menjadi austenit dengan ukuran butir yang relatif kecil. Quenching dari temperatur austenisasi akan menghasilkan martensit dengan harga kekerasan yang maksimum. Memanaskan sampai temperatur E atau relatif lebih tinggi di atas A3 cenderung meningkatkan ukuran butir austenit. Quenching dari temperatur seperti itu akan menghasilkan struktur martensit, tapi sifatnya bahkan setelah ditemper sekalipun akan memiliki harga impact yang rendah. Di samping itu mungkin juga timbul retak pada saat di quench. Media quenching, tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur martensit yang keras sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium quenching yang efektif, sehingga didinginkan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak seperti perlit dan bainit. Tetapi berhubungan dengan besar benda kerja sudah berada dalam tahap akhir dari proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quenching selesai dilaksanakan. Mungkin dari saya cukup itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Hendra. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang yang dibahas oleh Kaidir Ali. Saya akan melanjutkan. Ya, oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra, saya dari Universitas Penelitorakan, tepatnya di Fakultas Teknik Mesin. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembentukan austenit. Ya, pembentukan austenit sisa akan bertransformasi menjadi austenit jika didinginkan ke temperatur kamar yang laju didinginkan yang tinggi, laju pendinginan yang tinggi. Sementara itu masih ada sebagian yang tidak turut bertransformasi yang disebut sebagai austenit sisa. Nah, di mana sejumlah austenit sisa yang terbentuk akan semakin meningkat dengan meningkatnya kadar karbon. Nah, itu dah. Oke, kita lanjut ke materi kedua, tentang kadar karbon. Nah, di sini kadar karbon yang tinggi akan menurunkan garis MS, yaitu biasa disebut martensit sisa. Nah, sehingga jumlah austenit sisanya akan semakin banyak. Selain itu, juga berpengaruh temperatur pengerasan. Pengerasan juga akan menurunkan temperatur MS, sehingga austenit sisa akan semakin banyak dengan menaiknya suhu austenisasi. Ya, mungkin cukup sampai situ aja. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.